sehingga mereka harus menjelaskan itu sebelum masuk ke pokok perkara. Namun kan tidak mereka jelaskan ada apa. Nah, tidak semuanya harus dilimpahkan ke pokok perkara, harus dijawab dulu persoalan poin dan poin itu. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan, mempertanyakan terkait dengan ini peristiwa apa. Apakah ini peristiwa pidana ataukah peristiwa administratif? Yang mestinya mereka jawab, paling tidak mereka singgung bahwa ini masuk dalam pokok perkara. Nah, ketika mereka tidak menyampaikan itu, maka patut diduga ini penegakan hukum yang betul-betul tidak ada asas kemanfaatan buat masyarakat. Dan kita tahu, anak S1 tahu, anak fakultas hukum tahu, teori hukum terkait dengan azas hukum di samping keadilan dan kepastian juga ada kemanfaatan hukum. Kalau itu tidak bermanfaat, buat apa hukum itu ditindaklanjuti? Karena bagaimanapun juga akan memboroskan anggaran negara untuk pendidikan, penuntutan, sidang, dan seterusnya. Nah, maka ini harusnya dijawab. Maka kami sangat percaya diri untuk saat ini hakim tidak langsung memutus selah pada saat hari ini. Majelis Hakim yang mulia meminta waktu 1 minggu untuk mereka mempertimbangkan. Artinya masih ada keraguan-raguan majelis hakim mana yang sekiranya patut ditimbangkan sehingga ini mengambil putusan selah. Maka masih ada harapan bagi terdakwa itu berharap teman-teman majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permintaan kita sehingga putusan selahnya dianggap eksepsi kita diterima. Harapannya Mas Jenny gimana? Ya, belum tentu harapan kami dan keluarga dan juga terdakwa ya perkaranya dihentikan minggu depan. Harapan kami putusan selahnya itu adalah satu, kita berharap ini dihentikan, kemudian terdakwa dilepaskan dari tuntutan dakwaan ini. Jadi secara tegas, jadi dari eksepsi dari jenengan tadi tidak dibahas sama sekali gitu ya? Tidak dibahas, kita kan tebal itu ada berapa yang dibahas hanya berapa lembar saja. Nah, maka kita menduga memang mereka belum mampu untuk menjawab poin dan poin. Tapi tentu kita menganggap hal yang biasa. Orang menjawab tidak bisa memaksakan seperti apa jawabannya. Tapi kami masih ada keyakinan majelis hakim minta waktu 1 minggu. Yang biasanya kalau majelis hakim sudah confident, jadi biasanya sudah putus untuk besok pokok perkara. Tapi kan masih minta waktu 1 minggu supaya mereka mempertimbangkan antara eksepsi dan jawaban eksepsi itu ya. Nah, eksepsi itu kalau pasal 143 KUHP itu ada syarat formil dan syarat material. Nah, syarat formil kita menekankan, mempertanyakan terkait dengan waktu selektinya, peristiwa terjadinya tentang tahun berapa juga dijawab mereka. Malahan teman-teman jaksa itu menjawab terkait dengan identitas, terkait dengan identitas terdakwa, kemudian terkait dengan tanda tangan dakwaan, itu yang dijelaskan, tidak menjelaskan terkait dengan peristiwa rentang terjadinya kapan. Karena kalau kita baca di dakwaan itu mereka sebutkan Desember 2023, kemudian mereka jelaskan terjadi peristiwanya 5 November 2025. Nah, ini kan tidak ada konsistenan terkait dengan peristiwa itu selektinya, itu sangat formil. Tidak mungkin orang bunuh hari ini kemudian dakwaannya tahun lalu, kan tidak mungkin. Tapi sebenarnya kan itu tidak akan dijelaskan. Kemudian syarat selanjutnya salah satu yang tadi saya sampaikan, apakah peristiwa ini terkait dengan pidana atau administratif? Karena mereka tidak menjelaskan, maka kita jawab bahwa peristiwa ini administratif. Kenapa tidak jelas? Kenapa tidak jelas? Orang sudah dianggap memiliki izin formal legal. Kemudian didakwa dengan pidana, mestinya administratif. Kalau kekurangan izin, maka izinnya dicabut dan seterusnya. Nah, itu nggak bisa dijelaskan. Harusnya kan mereka jelaskan. Nah, sehingga mereka menganggap itu pokok perkara. Maka kami meyakini dari beberapa poin yang kami eksepsi, ada 2 poin yang mereka jawab. Ini hakim masih ada keraguan untuk menentukan putusan selah hari ini, sehingga minta waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan baik dari kami maupun jaksa, ya harapan keluarga, dan kami berharap tentu ini dikabulkan eksepsi kami.